Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku pada pembelajaran 1. Sebelum memulai jauh materi ini, kita akan mengingat tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pendukung. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang dapat menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama. Ide pokok juga memiliki nama lain, yaitu gagasan utama atau gagasan pokok. Sementara itu, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung inti bahasan dalam sebuah paragraf. Kalimat utama digunakan untuk membangun atau merangkai seluruh isi paragraf. Kalimat utama juga ditopang oleh kalimat penjelas. Fungsi kalimat penjelas adalah menjelaskan kalimat utama dalam tiap paragraf. Coba perhatikan dahulu contoh singkat berikut ini untuk membedakan kalimat utama, ide pokok, atau gagasan pokok. Bayu pergi ke pasar Minggu di hari Sabtu. Bayu membeli buah-buahan dan sayur-sayuran yang telah ia rencanakan. Di sana, Bayu bertemu dengan Pak Budi yang merupakan tetangganya. Setelah membeli semua yang ia catat, Bayu langsung bergegas pulang. Coba kalian lihat dengan seksama. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah Bayu pergi ke pasar Minggu di hari Sabtu. Mengapa demikian? Karena kalimat selanjutnya menjelaskan aktivitas Bayu di pasar. Dari mulai apa yang ia beli sampai dengan siapa ia bertemu. Nah, selain itu, kalimat utama seringkali berada di awal paragraf. Jadi, jika kalian ingin mencari kalimat utama yang paling pertama, mesti kalian lakukan adalah cermati dulu kalimat pertama pada paragraf pertama. Lalu, perhatikan kalimat kedua. Apakah kalimat kedua merupakan penjelasan dari kalimat pertama? Nah, jika iya, maka dapat dipastikan kalimat pertama tersebut adalah kalimat utama pada paragraf. Karena sangat jarang teks-teks cerita di Indonesia ini meletakkan kalimat utama di tengah atau di awal paragraf, walaupun ada namun sedikit. Jika kalian sudah menemukan kalimat utama pada sebuah paragraf, maka kalimat lain adalah kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Lalu, bagaimana untuk menentukan atau mencari ide pokok? Caranya tak jauh beda dengan menentukan kalimat utama. Kalian hanya perlu meringkat kalimat utama tersebut. Jika kalimat utama paragraf tersebut adalah Bayu pergi ke pasar Minggu di hari Sabtu, maka ide pokoknya adalah Bayu pergi ke pasar. Nah, berarti kita sudah menemukan ide pokoknya. Lalu, jika kalian sudah menemukan kalimat utama atau ide pokok tersebut pada sebuah paragraf, maka kalimat lain adalah kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi dengan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif tumbuhan dimulai dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Selanjutnya, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau disebut sel kelamin betina atau sel telur. Selanjutnya, hasil dari pembuahan adalah sigot. Sigot berkembang menjadi lembaga, lembaga berkembang menjadi bakal biji,
Bakal biji berkembang menjadi biji dan selanjutnya menjadi bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Selanjutnya, lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, berikut ini adalah macam-macam perantara penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan dengan angin atau diperantarai dengan angin. Contohnya, tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin, yaitu tebu, jagung, alang-alang, dan padi. Selanjutnya, yaitu penyerbukan dengan perantara air, yaitu contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh air antara lain ganggang, hidrilia, bakau, dan eceng gondok. Selanjutnya yaitu penyerbukan yang diperantarai oleh serangga. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga antara lain jeruk, sawo, mangga, jambu, juga nangka. Ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu serangga biasanya bunga berbau harum dan serbuk sarinya lengket, sehingga mudah terbawa oleh serangga yang hinggap di atasnya. Nah, selanjutnya yaitu penyerbukan perantaraan dari manusia. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia, contohnya yaitu tumbuhan vanili. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penyerbukan. Yang pertama yaitu penyerbukan sendiri atau disebut autogami. Macam-macam penyerbukan yang pertama adalah penyerbukan sendiri ini atau biasa disebut sebagai autogami, merupakan jenis penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Artinya serbuk sari yang jatuh ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Ciri-ciri penyerbukan sendiri bunganya termasuk bunga sempurna yang memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu bunga saja. Contohnya yaitu tumbuhan yang melakukan penyerbukan sendiri antara lain adalah mangga, jambu, bunga turi, bunga sepatu, bunga rambutan, bunga telang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penyerbukan tetangga atau yang disebut dengan goitonogami. Penyerbukan ini merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Artinya serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain, tapi bunga itu masih terletak pada tumbuhan itu sendiri. Penyerbukan tetangga ini terjadi karena bunga jantan dan bunga betina pada tumbuhan tersebut tidak berada dalam satu bunga, sehingga membutuhkan dua bunga dalam tumbuhan yang sama untuk melakukan proses penyerbukan. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan tetangga antara lain adalah jagung, padi, kelapa, kelapa sawit, mawar merah, mawar putih, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penyerbukan silang atau disebut alogami. Pada penyerbukan silang atau alogami, jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih dalam jenis yang sama. Artinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, tapi masih sejenis. Penyerbukan ini kerap disebut dengan istilah persilangan atau kawin silang. Penyerbukan silang umumnya menghasilkan variasi keturunan karena perpaduan dua sifat tumbuhan induk. Contohnya, tumbuhan yang melakukan penyerbukan silang antara lain adalah melinjo, kamboja, pohon pinus, mawar, dan lain-lain. Umumnya, semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan silang, khususnya dengan bantuan manusia. Nah, selanjutnya yaitu penyerbukan bastar atau bisa disebut hibridogami. Penyerbukan bastar biasanya disebut juga dengan hibridogami.
merupakan jenis penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis atau setidaknya mempunyai satu sifat beda. Pada prosesnya, serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda varietas. Penyerbukan bastar umumnya akan menghasilkan varietas maupun spesies baru. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan bastar seperti mawar merah dengan mawar putih, lili kuning dengan lili merah atau lili merah muda, jambu batu merah dan jambu batu yang berwarna putih, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang keadaan sosial budaya masyarakat ASEAN. ASEAN merupakan persatuan negara-negara se-Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Januari 1967 di Bangkok, Thailand, yang ditandai dengan Deklarasi Bangkok, dan dipelopori oleh 5 tokoh dari 5 negara anggota ASEAN. Yang pertama yaitu Adam Malik dari Indonesia, yang kedua Tun Abdul Razak dari Malaysia, ketiga Tanat Koman dari Thailand, keempat Sultan Raja Ratnam dari Singapura, dan yang kelima Narciso Ramos dari Filipina. Sedangkan kelima negara yang bergabung dalam ASEAN kemudian adalah, yang pertama adalah Brunei Darussalam, bergabung dalam ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Negara yang kedua yaitu Vietnam, bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Negara yang ketiga, Laos dan Myanmar, bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, dan yang terakhir adalah negara Kamboja, bergabung pada tanggal 30 April 1999. ASEAN memiliki sebuah lambang. Berikut ini adalah lambang ASEAN. Padi melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, kesuburan, dan kekayaan yang merupakan harapan tiap bangsa di Asia Tenggara. Jumlah 10 batang padi yang terikat melambangkan jumlah anggota ASEAN yang terikat persatuan dan solidaritas. Nah, lingkaran melambangkan kesatuan dan keutuhan ASEAN. Lingkaran warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Warna merah melambangkan keberanian dan dinamisme. Sedangkan warna putih melambangkan kemurnian atau kesucian, dan warna kuning melambangkan kemakmuran. Lalu, bagaimanakah kehidupan sosial budaya negara ASEAN? Yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki kampung ayer, merupakan desa terapung di Brunei Darussalam. Pada tahun 1400, kampung ayer sempat menjadi pusat pemerintahan Brunei Darussalam. Budaya Brunei Darussalam banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduk Brunei Darussalam adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nahbaru, sedangkan kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah. Selanjutnya yaitu negara Malaysia. Di negara Malaysia terdapat patung Dewa Marungga dengan ukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di daerah Batu Kaves. Patung ini didedikasikan untuk Dewa Marungga. Selain patung Dewa Marungga, Malaysia juga memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Georgetown merupakan kota yang memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa, dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia yaitu Melayu, Cina, dan India. Sedangkan makanan khas Malaysia adalah nasi lemak.
Selanjutnya yaitu negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Kehidupan budaya masyarakat dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan dan pergaulan. Salah satu dialek utama masyarakat Filipina adalah Tagalog. Tarian masyarakat Filipina adalah tari tiniking yang menceritakan tentang burung tinikling yang sedang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Selanjutnya yaitu negara Kamboja. Di negara Kamboja banyak candi terbuat dari batu. Ukiran tembok candi biasanya dewa-dewa Hindu dan Buddha. Relief talian juga dapat ditemukan pada bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang dinamakan krama. Pria dan wanita mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Salah satu makanan terkenalnya yaitu cha yang berarti tumisan. Selanjutnya yaitu negara Myanmar. Negara Myanmar sering disebut negara 1000 pagoda karena banyak sekali kuil suci agama Buddha. Mayoritas penduduk merupakan keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bima. Pakaian tradisional Myanmar disebut yonggi, mirip dengan sarung Indonesia. Longyi terbuat dari kain katun, bisa dikenakan pada pria dewasa, wanita, dan juga anak-anak. Selanjutnya yaitu negara Vietnam. Di Vietnam ada permainan tradisional yaitu menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Pakaian khas Vietnam adalah áo dai. Mayoritas orang Vietnam mempunyai nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen terakhir berkuasa di Vietnam pada tahun 1803 sampai dengan 1945. Selanjutnya yaitu negara Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Olahraga tradisional di Laos yaitu katau, seperti olahraga bola voli namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mengunci patung-patung Buddha. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos ini adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Kau Niao yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara Saibat merupakan upacara sakral di negara Laos. Selanjutnya yaitu negara Singapura. Lambang negara Singapura adalah Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Nama Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti kota singa. Penduduk Singapura umumnya berasal dari Cina, Melayu, India, dan juga Eropa. 4 bahasa di Singapura adalah Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Makanan kesukaan masyarakat Singapura adalah kepiting cabai. Selanjutnya adalah negara Thailand. Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Kata Thailand dalam bahasa Thai memiliki arti tanah kebebasan. Di Thailand memiliki tradisi minum teh. Teh biasanya disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh ini terkenal dengan nama Thai Iced Tea. Sangat enak disajikan saat dingin.
Nah, selanjutnya yaitu kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Selanjutnya yaitu wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu yang pertama daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Selanjutnya yaitu daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, itu tadi rangkuman materi tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku. Semoga dapat membantu pemahaman kalian. Buku adalah jendela dunia, dan membaca berarti membuka jendela dunia. Tetap semangat, good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.